Hai para kaligrafer, kali ini kita akan membahas tentang berbagai tinta yang sering digunakan oleh para kaligrafer di Indonesia maupun internasional untuk membuat karya kaligrafi di atas kertas. Yang pertama, kita ketahui bahwa ada tinta hero ink. Biasa ini khusus tinta bagi pemula dan biasanya pakai pena cover. Teman-teman bisa nanti kita lihat ini bentuk pena covernya. Nah, kemudian tinta ini cair dan untuk pemula sangat recommended karena pertama budgetnya murah, kemudian jumlahnya juga banyak dan bisa diisi ulang kembali. Nah, kemudian selanjutnya ada tinta Parker. Nah, ini sangat mudah kita temui di berbagai tempat alat-alat tulis. Tinta Parker ini biasanya digunakan juga untuk para kaligrafer pemula dan harganya pun juga terjangkau dan teman-teman bisa temukan di toko-toko terdekat. Dan biasanya tinta Parker ini menggunakan pena seperti ini. Nah, ini penanya kita buka dan biasanya di belakang ini ada tempat untuk isi ulang tintanya. Nah, inilah kegunaan tinta Parker, biasanya dipakai pulpen yang bisa isi ulang. Nah, selanjutnya ada kualitas dari tinta selanjutnya adalah tinta Danil. Biasanya ini produksi Indonesia dan tinta Danil ini banyak warna variannya. Ada warna biru dan ini tadi warna coklat. Kemudian ada warna hijau, ada warna merah dan ada warna marun. Nah, teman-teman bisa mengkondisikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, tinta Danil ini termasuk tinta yang sering digunakan termasuk di kertas mukahar karena punya banyak varian warna dan tidak kalah juga dengan tinta-tinta yang lain, walaupun harganya agak sedikit mahal, tapi ini sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan oleh para kaligrafer Indonesia. And next ada tinta Bombay. Ini tinta asal dari India, produksi negara India dan namanya Bombay, Dr. PH Martins. Dan tinta Bombay ini harganya biasa di antara budget 100.000 atau 100.000 ke atas. Nah, kelebihannya tinta ini sama dengan tinta-tinta yang lain cair, namun punya warna yang berbeda-beda dan ketika dituliskan di atas mukahar juga punya kekhasan warna sendiri. Ini ada warna biru, birunya gelap. Tadi ada warna coklat yang tadi. Kemudian ada warna merah, ya, merah seperti pink. Ada warna orange, ya. Kemudian ada warna merah, merahnya lebih menyala dari yang sebelumnya. Oke, itu tinta yang keempat. Kemudian ada tinta yang sering kita temukan dan ini sangat mudah kita temukan di berbagai toko-toko alat tulis. Ini tinta Cina, produksi dari negara China. Dan ini ada dua model. Pertama yang ukuran 100 ml. Ini model bentuk botolnya. Mungkin bisa kita buka teman-teman biar lebih kenal. Oke. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini keluaran terbarunya. Ada keluaran sebelumnya, tapi intinya tintanya kualitasnya sama. Nah, ini yang punya produksi dari China. Ini yang ukuran 100 ml. And next ada yang ukuran 50 ml. Ini budgetnya lebih murah. Kalau yang pertama tadi 100 ml biasanya teman-teman dapat harga 20.000, 23, 22.000 tergantung jangkauan daerahnya. Kemudian ini ada yang 50 ml, biasanya harganya sekitar 20.000 atau 15.000 atau sekitar 16-17.000 lah. Nah, ini 50 ml dengan botol yang lebih kecil dan harga lebih terjangkau pastinya. Kita buka. Ya, bentuk botolnya lebih kecil, setengah dari yang awal. Oke. Nah, apa kekurangan tinta ini? Kekurangan tinta ini kalau teman-teman taruh di tempat tinta yang ada benangnya, benang sutra atau benang biasa. Nah, kalau kelamaan di mengendap di dalam tempat tinta biasanya agak berbau, kurang enak untuk dicium.
Nah, itu kekurangan dari tinta ini. Tapi untuk pemula, tinta ini juga recommended karena lumayan bagus untuk menulis. Nah, next ada tinta Cina juga, tinta Cina Indonesia. Ini agak lebih tinggi kualitasnya dari tinta Cina sebelumnya. Sama-sama produksi dari negara China. Oke, saya buka. Oke, tintanya seperti ini. Nah, ini ukuran sekitar 100 mili, lebih besar dan kualitasnya lebih bagus dari yang punya dua di awal. Yang next teman-teman, ada tinta selanjutnya, tinta Daiso Japan. Nah, ini sangat dikenal oleh para kaligrafer Indonesia yang punya, biasanya pakai ini sudah kualitas permainan kaligrafinya sudah tinggi, dan ini lumayan mahal. Kalau biasanya ada yang jual 80.000, 70.000, nah sekitaran itu harganya. Ini memang asli produksi dari Jepang. Kenapa tinta ini recommended? Pertama, kalau diendapkan dalam waktu yang lama, tadi yang awal saya jelaskan agak berbaunya kurang enak untuk dicium. Tapi kalau yang ini, kalau sudah makin lama berarti dia makin seperti bau herbal. Nah, ini kelebihan tinta ini. Dan jatuhan tintanya pun juga lebih bagus daripada tinta-tinta sebelumnya. Ini sangat recommended dan hanya warna hitam saja. Ini Sumi Drawing Ink Japan ya. Dan ada juga yang warna kuning seperti ini. Nanti kita perlihatkan seperti ini. Nah, ini warnanya kuning tapi kualitasnya juga sama-sama dari Jepang. Nah, namanya Daiso, tinta Daiso, terkenal di Indonesia tinta Daiso. Dan next ada selanjutnya tinta yang lebih bagus lagi, namanya Smink. Nah, Smink. Kalau orang-orang kaligrafi namanya bilang Smink, terkenal dengan Smink. Ini banyak sekali variannya dan ukuran botolnya pun bervariasi. Ada yang lebih besar dari ini sekitar 20 mili, ada yang 30 mili, ada yang ukuran botol besar. Namun yang ingin saya sampaikan, tinta ini punya kualitas yang biasa ditulis oleh para master kaligrafi di kertas-kertas bagus seperti Mukahar. Dan ini tintanya sangat recommended untuk dipakai oleh para master kaligrafi. Apa perbedaan kualitas dari tinta ini? Pertama, tadi saya sudah jelaskan kualitas tintanya bagus, kemudian sering dipakai di kertas-kertas yang bagus, bukan kertas HVS biasa. Dan selanjutnya dia punya berbagai varian warna yang tidak dimiliki oleh tinta-tinta yang lain. Nah, contohnya saja ini warna red. Ini ada red medder dark. Nah, ini ada warna merah tapi lebih gelap seperti coklat. Ada warna yang agak terang, warna yang agak gelap. Ini punya berbagai varian warnanya. Nah, oke, selanjutnya tinta ini memang berasal yang kami ketahui itu berasal dari Turki. Nah, banyaknya dari Turki. Walaupun kami juga pernah melihat bahwa ada di negara Malaysia, tapi yang kami ketahui ini banyaknya di Turki. Teman-teman kalau ada bermain ke Turki, jalan-jalan mungkin bisa singgah atau beli ini di Turki. Tapi untuk di Indonesia pun kita juga menyediakan biasanya di Indonesia. Dan selanjutnya ada tinta yang baru kita kenal, namun sudah sering dipakai, tapi belum ada yang menjelaskan terkait tentang ini. Ini adanya tinta dekorasi Asano. Nah, brandnya Asano, tapi ini sudah diecer, tapi bukan masalah ecernya. Yang paling teman-teman tahu adalah bahwa kualitas untuk menulis tulisan sulus atau diwan jali di tengah bagi cabang dekorasi ini sangat membutuhkan, karena di atas triplek dan halus sekali jatuhan daripada tinta ini. Nah, ini tintanya tidak seperti tinta biasa kita ketahui tinta itu encer, tapi ini agak sedikit kental. Nah, jadi biasanya teman-teman kalau pakai tinta ini saya rekomendasikan gunakan khusus kalam dekorasi. Nah, apakah kalam yang biasa kita kenal, ada kalam Raja Wali dan ada kalam seperti bentuknya seperti bambu dan lain sebagainya. Namun untuk ketika menggunakan tinta dekorasi ini, maka hasil daripada khat sulusnya, khat diwaninya di tengah dekorasi itu sangat-sangat menjanjikan dan kami rekomendasikan. Nah, ini
beberapa tinta yang mungkin bisa kita jelaskan. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa langsung cek Instagramnya Zakir Fasir Kaligrafi. Nah, di toko ini teman-teman bisa menemukan berbagai alat kaligrafi, baik yang kualitasnya Indonesia, produksi Indonesia langsung, atau impor dari luar negeri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ini, ada dari Jepang, ada dari Turki, ada dari produksi China, ada produksi orang kita Indonesia, ada dari India seperti Bombay. Nah, teman-teman bisa dapatkan di toko Zakir Fasir Kaligrafi. Adapun linknya teman-teman bisa cek di sini di bawah ini, di deskripsi. Dan jangan lupa bagi teman-teman para kaligrafer tetap terus berkarya. Teman-teman tidak usah memikirkan mau beli alat kaligrafi di mana atau pengen kualitasnya seperti apa. Nah, saya sudah menjelaskan tingkatan tinta dan berapa budget yang kira-kira harus kita keluarkan. Nah, mungkin ini saja yang kita dapat jelaskan terkait tinta. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video kita supaya lebih memberikan perkembangan terhadap kaligrafi Indonesia. Assalamualaikum.